Baik, selamat pagi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya harap semuanya tetap semangat, tetap sehat-sehat. Dan saya percaya saudara sekalian pada minggu lalu sudah melaksanakan ibadah keluarga, ibadah di rumah masing-masing, sebagaimana kegiatan ibadah di gereja. Sayangnya minggu lalu khotbah yang disampaikan lewat video itu tidak bisa disampaikan ya, tidak apa-apa. Tapi intinya ialah bahwa minggu lalu kita jangan terjebak dengan pemahaman yang terlalu sempit. Ibadah itu yang disukai Tuhan bukanlah gedungnya, tempatnya, sarana dan sebagainya, tapi intinya adalah hubungan batin, yaitu roh kita dan pemahaman kita yang benar akan Tuhan. Kalau hati kita tulus, dimanapun kita menyembah Tuhan dengan ketulusan hati, kemurnian hati, itu yang dikehendaki Tuhan, dan harus didasarkan kepada pemahaman yang benar, pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Jangan sampai kita menyembah tapi kita tidak kenal kepada siapa kita sembah, kepada siapa kita berbakti. Itu persoalan yang banyak terjadi, sehingga banyak orang akhirnya berpikir kalau ibadah itu tidak di sebuah gedung tidak afdol gitu ya. Tapi kebenaran telah mengingatkan kita minggu kemarin bahwa ada dua perasa penting. Menyembah Allah yang benar yang disukai Tuhan adalah dalam batin, dalam roh, dengan ketulusan hati dan kemurnian hati. Dan yang kedua adalah pemahaman dan pengenalan kita. Sudahkah kita mengenal Yesus? Sudahkah kita mengalami Yesus dalam hidup kita? Itu menjadi kuncinya. Dan hari ini saya kira sebuah ayat yang jarang sekali orang khotbahkan, karena ini berkaitan dengan nubuat tentang Yesus ya. Tapi ada satu makna yang saya ingin sampaikan untuk kita, masih berkaitan dengan ibadah ya, karena minggu-minggu ini kita beribadah, tema kita tentang ibadah. Hari ini kita akan belajar yaitu yang disebut dengan rumah Tuhan dari 2 Samuel pasal 7. 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 akan saya baca demikian firman Tuhan. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam di rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah yang adalah lambang kehadiran Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dipandang hatimu, yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nabi Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hamba-Mu Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam di rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan untuk mengembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras?" Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dari nas ini ada yang menarik bagi saya, walaupun nas ini sesungguhnya berbicara tentang nubuat kehadiran Yesus di dunia ini, tapi ada hal yang menarik bagi saya, yaitu pada saat Raja Daud sedang menikmati kesuksesan hidup, menikmati kekayaan, dia tidak lupa kepada Tuhan ya.
dia tidak tidak merasa kesuksesannya karena hasil dirinya sendiri. Dia masih ingat Tuhan, dia merasa risih dan tidak nyaman. Masa dia menempati rumah yang enak sementara Tuhan atau tabut itu tidak ditempatkan di tempat yang menurut Raja Daud itu selayaknya, karena tabut Allah yang adalah lambang kehadiran Allah itu hanya di dalam tenda. Karena itu niat baiknya, rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan itu, dia ingin mendirikan rumah untuk tempat kediaman Tuhan. Tapi menariknya ialah bahwa pada saat dia berbicara dengan Nabi Nathan, dan Nabi Nathan berkata, silakan, niat baikmu itu dilaksanakan. Malam-malam Tuhan bicara kepada Nabi Nathan dan memerintahkan Nabi Nathan untuk datang kepada Daud dan mengatakan demikian kepadanya, bukan bangunan buatan manusia yang aku kehendaki. Ya, itu yang pertama. Yang ini bukan berarti Tuhan tidak menghargai niat baiknya Daud, tapi dia ingin meluruskan pemahaman Daud ialah bahwa rumah yang Tuhan inginkan yang ditempati adalah rumah yang dibangun oleh Tuhan sendiri, bukan yang dibangun oleh manusia. Nah, dari bagian yang pertama ini kita bisa melihat bahwa kalau hari ini ada banyak orang Kristen, saya kira sebagian kecil lah yang tetap ngotot nekat bahwa iman diukur berdasarkan ibadah harus di gereja. Kalau tidak di gereja imannya tidak kuat, tidak ampuh dan seterusnya. Dan itu gereja itu buatan siapa sih? Kan buatan manusia, gitu ya. Itu buatan manusia. Bukan berarti kita mengabaikan hakikat gereja, tempat perkumpulan. Tapi bukan itu. Jadi dari kebenaran ini saya melihat di sini adalah bahwa bukan Tuhan tidak menghendaki kita bangun gereja atau tempat untuk Tuhan hadir di sana. Tapi dari kebenaran ini, yang nantinya membangun tempat untuk Tuhan tinggal itu Tuhan sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah Tuhan tidak pernah tinggal di rumah yang mau dibangun yang mewah-mewah itu, tapi justru dia tinggal di tenda-tenda, di kemah-kemah, artinya di rumah-rumah umat Tuhan. Dia mengembara, katanya di sana ya. Di ayat itu dia mengembara, berarti ada bersama dengan umatnya. Nah, kalau hari ini saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita beribadah di rumah dengan kondisi karena kita tidak bisa berkumpul hari ini, apakah Tuhan tidak ada di sana? Ada. Tuhan sendiri berjanji, aku mengembara dari kemah ke kemah, dari rumah ke rumah. Ya, ada bersama-sama dengan kita ya. Karena itu jangan Bapak Ibu Saudara khawatir kalau kita di rumah kita tidak ketemu Tuhan, tidak mengalami Tuhan, tidak dapat kuasa Tuhan, kuasa bisa Tuhan tidak dilakukan, tidak. Ya, Tuhan hadir. Bahkan sejak Tuhan memimpin umat Israel keluar dari Mesir, bahkan di pengembaraan dia berkata, saya tidak pernah tinggal di rumah mewah itu, saya tinggal selalu bersama-sama dengan umat Tuhan. Ini berarti juga satu kebenaran, satu janji, dan satu penghiburan bagi saya dosa sekalian, bahwa jangan khawatir kalau kita di rumah hari ini ada begitu banyak ancaman yang menakutkan bagi kita. Jangan khawatir, ada Tuhan bersama dengan kita di rumah kita masing-masing ya, dia bersama dengan kita di sana. Itu kebenaran kedua yang kita dapat dari firman Tuhan yang tadi kita baca dari 2 Samuel pasal 7 ini. Dan selain Tuhan mengembara diam di rumah umatnya, ini juga intinya ialah bahwa rumah untuk Tuhan itu yang berkenan kepadanya adalah rumah yang dia sendiri bangunkan. Dan itu tentunya memang janjinya tentang anaknya Yesus Kristus yang akan membangun rumah itu. Nah, kita lihat setelah Tuhan sudah berjanji untuk dia sendiri yang akan membangun rumah untuk dia tinggal. Nah, pertanyaannya rumah untuk dia tinggal itu di mana? Baru kita ketemu nanti pada waktu kita sampai di perjanjian baru. Akhirnya kita ketemu di Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14 yang mengatakan bahwa, baik saya baca untuk kita di Efesus. Dan di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus
yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itulah yang menjadi jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk selamanya bagi kemuliaannya. Nah, kata Roh Kudus di sini menunjukkan kehadiran Tuhan yang menjadikan tubuh kita tempat kediaman Tuhan. Karena itu di 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 berkata, 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Lalu di pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, bahwa Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah itu ada di dalam hidup kita. Jadi dengan demikian, bangunan yang Tuhan bangun itu untuk tempat kediamannya ternyata bukanlah gedung, tapi adalah pribadi-pribadi orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus secara pribadi. Setelah menerima Yesus, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sana dan menjadikan tubuh kita, hidup kita tempat kediamannya, alias rumah tempat Tuhan tinggal. Jadi dengan demikian, kalau setiap pribadi kita benar-benar sudah percaya menerima Yesus secara pribadi dalam hidup kita, Yesus ada di dalam hidup kita, menjadikan tubuh kita rumahnya. Karena itu Matius berkata pasal 18, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Jadi Tuhan ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah seorang diri di rumah kalau dia bujang, atau seorang diri yang percaya pada Yesus di sana, dia beribadah sendiri di sana, Tuhan ada di sana karena dia ada di dalam tubuh kita, karena tubuh kita adalah baiknya. Atau berdua, atau bertiga, atau kelompok kecil, saudara-saudara beribadah di rumah dalam minggu-minggu ini, atau ini adalah dia ada di sana. Ya, jangan sampai kita meragukan janji Tuhan ini. Harus dipegang benar-benar, diyakini benar selama kita sungguh-sungguh percaya pada Yesus, menerima Yesus dalam hidup kita. Kita tidak pernah sendiri, Yesus bersama dengan kita, karena dia menjadikan tubuh kita tempat dia diam. Dan karena itu ibadah orang percaya itu di rumah Tuhan adalah ibadah yang dimulai dari diri kita, keyakinan kita kepada Tuhan, kesungguhan kita beribadah kepada Tuhan. Sebenarnya letaknya di situ, bukan gedungnya, bukan sarananya, adalah pribadi kita sendiri. Nah, benarkah kita sudah menerima Yesus secara pribadi? Maka itu akan dibuktikan dengan hadirnya Roh Kudus menjadikan tubuh kita rumah kediamannya. Dan tatkala kita menjadi rumah kediamannya, maka kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Artinya hubungan batin kita dengan Tuhan atas dasar pemahaman kita yang benar bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan pencipta langit dan bumi ini ada dalam hidup saya. Saya menyembah Tuhan, bukan menyembah gedung, bukan menyembah sarana, bukan menyembah pendeta, tapi menyembah Tuhan. Nah, kalau nanti kita akan kembali lagi berkumpul di sebuah gedung gereja, itu adalah pertemuan yang namanya disebut pertemuan atau persekutuan anggota tubuh Kristus. Itu beda konteks lagi ya. Jadi pertemuan anggota tubuh Kristus itu adalah untuk mewujudkan kebersamaan, untuk saling mendukung satu sama yang lain. Hal ini harus dipahami, harus dipisahkan antara kebersamaan di suatu tempat, tidak harus gedung mewah. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa saja di satu kelompok berkumpul lalu mewujudkan kebersamaan sebagai anggota tubuh Tuhan untuk saling menguatkan, saling mendoakan, saling melayani satu sama lain. Itu yang disebut dengan persekutuan anggota tubuh Kristus. Ibadah yang di Ibrani berkata jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Pertemuan-pertemuan ibadah, bukan ibadahnya harus di gedung, artinya di mana saja perkumpulan itu dilaksanakan, bisa di keluarga, bisa di KP-KP, bisa saja di tempat-tempat terbuka.
kita ada kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, silakan kita wujudkan. Itu tidak sedikit pun mengurangi kehadiran Allah, tidak sedikit pun mengurangi iman kita, ya. Iman tidak tergantung kepada, wah kalau di gereja kami berani mati, tangkap polisi tidak apa-apa, yang penting kami di gereja. Wah, itu salah, itu pemahaman yang sangat egois banget, ya. Jangan seperti itu. Kita hidup di dunia ini harus berdasarkan kasih Kristus, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama seperti kepada diri kita sendiri. Jangan terlalu egois, hanya lurus kepada Tuhan, padahal kita ada hubungan dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Juga harus dihargai, sama seperti kita juga menghargai dan mengasihi diri kita. Dengan demikian, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tetap semangat di dalam Tuhan. Walaupun kita belum bertemu dalam minggu ini di sebuah gedung tempat yang sederhana yang kita biasa pakai untuk ibadah, tapi yakinlah Tuhan bersama dengan kita sesuai janji firman Tuhan tadi. Tuhan hadir di tenda-tenda, di kemah-kemah. Dia tidak pernah tinggal di tempat yang mewah saja, tapi dia hadir dalam hidup kita. Terlebih lagi bahwa tubuh kita adalah rumah Tuhan, tempat dia tinggal untuk bersama dengan kita. Karena itu mari kita menyembah Dia, dimulai dari hati kita yang terdalam, pemahaman kita yang terdalam, pengenalan kita yang benar akan Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan khawatir, jangan takut, jangan merasa tidak afdol saya di rumah. Tuhan ada di sana. Dia menyertai kita, dia bersama dengan kita, sama seperti dia bersama dengan kita di gereja, dia juga bersama dengan kita di gereja kita di rumah masing-masing. Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi. Amin. Oke. Berdoa aja, nggak berdoa. Yuk kita berdoa, ya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah belajar. Kami ingat kembali bahwa seringkali kami terjebak dengan sebuah pemahaman yang sempit sekali, bahwa Tuhan hanya hadir di sebuah gereja, sehingga mati-matian kami mempertahankan iman kami dalam tanda petik itu jika hadir di sebuah gereja dengan situasi yang tidak mengizinkan. Sesungguhnya dari kebenaran firman-Mu kami melihat sebuah kebenaran. Memang ada rasa sukacita dari Raja Daud yang tidak melupakan Tuhan atas pimpinan sukses yang Tuhan berikan sampai dia menjadi raja, menjadi orang terpenting, menjadi pejabat tinggi. Tapi dia merasa risih karena tidak memberikan tempat yang terbaik kepada Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan dia bahwa Tuhan tidak butuh tempat seperti yang dibangun oleh manusia. Tuhan akan membangun sendiri tempat itu, dan tempat itu adalah tubuh kami sendiri, diri kami sendiri. Karena Tuhan ingin dekat dengan kami, Tuhan selalu ingin bersama dengan kami, memiliki sebuah hubungan yang seperti ranting dan pohon yang tak terpisahkan. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Karena itu Bapak, tolonglah seluruh jemaat-Mu dalam situasi kondisi yang kami sedang hadapi di Indonesia, bahkan di dunia hari ini dengan adanya virus corona ini. Tuhan lindungi satu persatu, jaga, pelihara, bungkus saudaramu. Kau berikan hikmat bagi setiap anak-Mu Tuhan, supaya walaupun sangat percaya kepada Engkau yang menyertai kami, tapi kami juga punya hubungan dengan keluarga, lingkungan, masyarakat, supaya kami juga berhikmat untuk menunjukkan kasih kami kepada Tuhan sesama dengan menjaga sikap kami, hubungan kami, supaya kami tidak memberikan dampak negatif bagi orang yang ada di sekitar kami dengan ego kami yang terlalu tinggi, merasa beriman. Kami tidak memiliki hikmat yang tidak memberikan berkat bagi orang lain. Tolong lindungi dan berkati. Kau senantiasa berikan kesehatan, kemenangan, bahkan kondisi-kondisi yang tentu kami alami. Dampak dari virus corona ini adalah secara ekonomi, juga ini akan mempengaruhi kehidupan kami sebagai anak Tuhan, juga masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia ini kena dampak dari virus ini, ya Tuhan. Karena itu tolonglah supaya Tuhan berkati, dan juga kami mohon supaya Tuhan berkati juga pemerintah kami, memberikan hikmat, kekuatan bagi mereka, dan memberkati bangsa ini Tuhan, supaya dalam kondisi seperti ini diberikan kekuatan, bahkan berkat-berkat-Mu, supaya bangsa ini tetap terpelihara, tetap aman, nyaman, dan tetap berada dalam kondisi yang damai, ya Tuhan. Dan Kau penuhi kebutuhan-kebutuhan seluruh umat Tuhan, dan
dan juga jemaat di tempat ini Tuhan, kebutuhan hidup sehari-hari. Kami sadar ini sesuatu yang cukup besar dampaknya dalam kehidupan kami, tapi kami percaya Engkau bersama dengan kami sebagaimana janji-Mu tadi. Engkau ada mengembara di rumah-rumah, tenda-tenda di mana anak umat-Mu berada Tuhan. Engkau bersama dengan kami, Engkau mengerti, tentu Engkau melihat setiap pergumulan hati, kebutuhan hidup, usaha pekerjaan yang mungkin selama ini mandek dan seterusnya. Kami mohon Tuhan akan menghibur, menguatkan dan membuka saluran berkat-Mu bagi setiap anak Tuhan. Demikian juga kami mohon Kau berkati juga pemerintah kami sekali lagi, berikan hikmat kekuatan bagi mereka dan seluruh masyarakat Indonesia, supaya masyarakat Indonesia punya hati yang saling menghormati satu sama lain sehingga mengikuti ketentuan pemerintah untuk memutus penyebaran virus corona ini dengan mengurung diri atau mengisolasi diri selama beberapa hari supaya cepat terrealisasi usaha pemerintah untuk dapat mengatasi penyebaran virus ini ya Tuhan. Dan kami juga tak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di medan pertempuran yang paling resiko, yaitu saudara kami yang berada di rumah sakit, para dokter, para perawat, dan para medis dan semua yang berkaitan dengan penanganan para virus-virus ini Tuhan. Kami sadar mereka adalah orang-orang yang sedang memperjuangkan hidup mereka. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah lindungi mereka, bungkus mereka dengan dalam Tuhan, pelihara mereka, termasuk anak-anak sini yang mungkin ada di bidang-bidang ini Tuhan, lindungi dan Kau bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, pelihara dan kuasa tidak pernah berubah Tuhan. Terpujilah Kau selamanya Tuhan kami Yesus Kristus dan gereja kami Injil di seluruh Indonesia. Tuhan juga berkati, Tuhan melindungi, Tuhan memberikan perlindungan-Mu dan terus memakai kami menjadi alat Tuhan yang berguna di tengah-tengah situasi seperti ini, supaya kami boleh tetap menyaksikan Kristus sumber hidup sejati kami. Ini saatnya, ini merupakan aktualisasi bagi kami untuk dapat menyampaikan Kristus bagi lingkungan masyarakat di mana kami bisa berakses, supaya mereka juga tahu kami memiliki kepastian hidup dalam Engkau. Terpujilah Kau selamanya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh doa kami dengan segala keterbatasannya ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.